Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang program kreativitas mahasiswa. Kelompok kami terdiri dari 1. Mustafa Yusuf dengan NIM 362121401001. Yang kedua, saya sendiri, Yoveri Saputra dengan NIM 362121401002. Yang ketiga, Praditya Dwi Hermawan Ahmad dengan NIM 362121401003. Next, ini susunan yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan, 4. Luaran yang diharapkan, 5. Manfaat. Untuk latar belakang sendiri, Indonesia mempunyai keberagaman kuliner di setiap daerahnya. Maka banyak sekali pengusaha yang berkecimpung dalam bisnis kuliner, mulai dari skala UMKM hingga mendirikan restoran. Dan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, teknologi menjadi salah satu media promosi dan penjualan produk yang sangat tepat. Salah satunya mempromosikan dan memasarkan produk kuliner. Ditambah lagi dengan keadaan saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Maka konsumen lebih memilih memesan makanan melalui online untuk menghindari kerumunan tempat usaha kuliner. Maka dari itu, kelompok kami mempunyai ide untuk mempromosikan dan memasarkan produk kuliner melalui website dan media sosial berupa WhatsApp, Instagram, dan website. Kami juga memproduksi nasi goreng dan olahan mie instan yang ditambah dengan bumbu dan topping dari kami. Kami memilih menu tersebut karena menurut kami memang sangat mudah. Rumusan masalah. Berikut ini rumusan masalah yang diambil dari latar belakang yang kami angkat. Yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana promosi pemasaran kuliner. Yang kedua, bagaimana cara agar masyarakat dapat melihat atau memesan makanan yang kami pasarkan melalui website maupun media sosial. Yang ketiga, tujuan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan usaha kuliner doa ibu untuk memudahkan para pengusaha kuliner untuk mempromosikan dan memasarkan produk kulinernya melalui website dan sosial media agar mendapatkan jangkauan konsumen yang lebih luas lagi. Yang kedua, menggunakan sosial media yang kebanyakan dipakai oleh masyarakat umum seperti WhatsApp dan Instagram agar masyarakat dapat memesan produk kuliner dengan mudah. Yang keempat, luaran yang diharapkan. Luaran yang kami harapkan dari produk ini adalah 1. Laporan kemajuan, 2. Laporan akhir, 3. Nasi goreng dan mie instan yang menggunakan bumbu dan topik tambahan. Yang kelima, manfaat. Manfaat yang kami peroleh dari kegiatan ini adalah mengembangkan produk yang dipromosikan agar dapat dilirik dan diminati oleh banyak orang. Yang kedua, menjadikan sosial media sebagai salah satu solusi bagi para pengusaha kuliner untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Untuk bab 2 dilanjutkan oleh Mustafa Yusuf. Bab kedua, gambaran umum rencana usaha. 1. Gambaran usaha. 2. Gambaran potensi pasar. 3. Rencana strategi pemasaran. 4. Analisis SWOT. 1. Gambaran usaha. Dalam kegiatan usaha ini, kami berencana untuk mengembangkan usaha kuliner dengan cara mempromosikan dan memasarkan produk kuliner menggunakan website dan sosial media. Dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kurangnya pemanfaatan perkembangan teknologi oleh pengusaha kuliner skala UMKM, kami memilih metode ini agar para konsumen lebih mengenal produk kuliner yang kami promosikan sebelum mereka membelinya. Selain itu, menghemat waktu dan tenaga, karena konsumen tidak perlu datang ke tempat usaha kuliner tersebut untuk sekadar mencari tahu produk yang kami tawarkan. Konsumen juga tidak perlu datang ke tempat usaha kami, karena kami juga menggunakan metode delivery order. Produk kuliner yang kami tawarkan, nasi goreng dan mie instan yang menggunakan bumbu khas dan topping dari kami. 2. Gambaran potensi pasar. Target pasar yang kami jangkau atau tuju saat awal kegiatan usaha ini adalah 1.
masyarakat luar kota yang ingin mencicipi makanan khas Banyuwangi. 2. Masyarakat umum. 3. Rencana strategi pemasaran. Rencana dan strategi pemasaran yang digunakan oleh program kreativitas mahasiswa kewirausahaan ini ialah sebagai berikut. 1. Produk. Kami akan membagikan beberapa sampel gratis ke beberapa tetangga dan teman untuk memperkenalkan sekaligus mencicipi produk kuliner yang kami pasarkan. 2. Promosi. Memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan website yang telah kami buat sebelumnya. 3. Harga. Harga yang kami tawarkan mulai dari 10.000 per bungkus. Harga tersebut sangat terjangkau dengan porsi yang lebih banyak. Analisis SWOT. Kelebihan. 1. Harga yang ditawarkan relatif murah. 2. Porsi yang lebih banyak. 3. Cakupan konsumen lebih luas. 4. Konsumen relatif lebih mudah dalam pemesanan makanan. Kekurangan. 1. Terlalu banyak pengusaha kuliner yang menjual produk yang sama. 2. Tidak semua konsumen tahu cara memesan lewat internet atau online. Peluang. 1. Masyarakat jadi lebih mengenal produk kami. 2. Penggunaan teknologi sebagai media promosi dan pemasaran. Ancaman. 1. Munculnya pesaing baru dengan produk yang serupa. 2. Harga bahan baku yang kurang stabil. 3. Website terkadang mengalami gangguan. Untuk bab ketiga, yaitu metode pelaksanaan. Terdiri dari persiapan produksi, pelaksanaan produksi, dan ketiga pemasaran produk. Untuk yang pertama, persiapan produksi. Waktu dan tempat. Kegiatan ini akan dilakukan mulai bulan April 2022, mulai dari proses identifikasi masalah hingga pemasaran. Pemasaran dilakukan di masing-masing gadget para anggota kelompok, sedangkan untuk pembuatan makanan dilakukan di rumah ketua kelompok. Selain itu, metode ini akan tetap berlanjut meskipun pelaksanaan PKMK telah selesai. Yang kedua, bahan dan alat. Bahan yang digunakan untuk produk kuliner yang akan kami pasarkan ialah bumbu dapur, mie, sayuran, dan rempah-rempah. Alat penunjang dalam pembuatan makanan ialah kompor, wajan, dan sudip. Sedangkan alat yang digunakan untuk pemasaran ialah gadget dari masing-masing anggota. Kemudian pengembangan ide dan perencanaan. Pengembangan ide dilakukan guna membuat website dan sosial media lebih menarik konsumen untuk membeli produk kuliner kami maupun sekedar melihat menu kuliner yang kami tawarkan. Kemudian persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan dilakukan setelah proses pengembangan ide, alat dan bahan yang dibeli sesuai yang telah ditulis dalam anggaran biaya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan produksi. Pelaksanaan produksi salah satu menu di kedai kuliner Doa Ibu yaitu nasi goreng spesial menggunakan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang sesuai dengan menu kali ini. Kemudian, cuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, tumis bumbu hingga harum pada minyak yang telah dipanaskan. Kemudian masukkan telur, ayam, sayur sawi, dan nasi putih. Kemudian aduk sampai rata. Setelah itu, tambahkan sedikit garam, kecap, dan saus, kemudian aduk sampai rata. Kemudian, setelah matang, taburkan bawang goreng dan tambahkan acar sebagai topping. Yang terakhir, pindahkan nasi goreng ke piring. Untuk yang ketiga, pemasaran produk. Strategi utama kami dalam pemasaran yaitu menggunakan website dan sosial media. Untuk website, kami buat sebaik mungkin agar konsumen lebih mudah memesan produk kuliner kami. Dan untuk sosial media, kami menggunakan beberapa aplikasi yang sering digunakan masyarakat. Kemudian bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, anggaran biaya. Untuk anggaran biaya sebesar 70% atau sekitar Rp3.500.000, yaitu untuk membeli kebutuhan
bahan habis pakai. Kemudian 20% atau 1 juta rupiah untuk sewa dan jasa. Dan yang terakhir 10% atau sekitar 500.000 rupiah untuk transportasi lokal. Yang kedua, jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dilaksanakan dimulai bulan April 2022 dan dilaksanakan selama 4 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.